Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dan jamaah yang insyaallah semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan penjagaan di setiap aktivitas kita. Alhamdulillah, di episode kali ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa besar yang ada dalam Islam, di mana Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya ada 70 ranking dosa, peringkat dosa. Pada episode kali ini bab ke-10 adalah dosa berzina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Kata Allah, dan janganlah kamu mendekati zina. Sekali lagi, zina adalah sebuah dosa besar. Mendekat saja tidak diperbolehkan. Menurut para ulama, mendekatnya saja itu sudah haram, apalagi melakukan. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, jahat. Kenapa keji, kenapa jahat? Padahal ketika dua orang melakukannya, mungkin mereka sambil tertawa bahagia. Ketika mereka berdua melakukan, mereka dalam keadaan senang luar biasa. Namun Allah menyebutkan innahu kana fahisyah, adalah suatu perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Kenapa? Sebab efeknya zina sangatlah luar biasa. Selain hukuman yang sangat berat bagi pelakunya, bagaimana Allah menyebutkan ketika ada dua orang yang berzina, lelaki dan perempuan, maka hukuman yang berhak atasnya adalah didera 100 kali atau dicambuk. Itu bagi seseorang yang belum pernah menikah. Jadi ketika dia didera harus disaksikan oleh orang banyak. Kenapa? Sebagai shock terapi, supaya dia tidak berani mengulangi lagi perbuatannya. Namun yang lebih besar hukumannya daripada itu adalah ketika seseorang yang berzina sudah pernah menikah sebelumnya. Maka ini jauh lebih berat, yakni dirajam sampai dia meninggal. Jangan berpikiran, wah Islam itu kejam, Islam itu melanggar HAM, Islam itu tidak manusiawi. Bagaimana orang yang berzina dihukum dengan begitu beratnya di dunia? Jadi sebenarnya Allah itu tetaplah zat yang Rahman Rahim, pengasih dan penyayang di dunia maupun di akhirat. Ketika Allah memberikan hukuman kepada hambanya yang berdosa, termasuk di sini adalah dosa zina, itu adalah tanda kasih sayangnya, bukan tanda jahatnya Allah atau jahatnya Islam, melainkan itu adalah tanda kasih sayangnya. Kenapa? Sebab ketika dua orang yang berzina tidak dihukum demikian dan tidak bertaubatan nasuha, maka kelak di akhirat hukumannya akan jauh lebih dahsyat dan lebih parah lagi, dan tidak akan bisa ada orang yang menolongnya. Bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kelak seseorang yang zina di akhirat akan digantung kemaluannya. Kemudian para malaikat telah bersiap dengan besi yang sangat panas, memasukkan besi tersebut, di mana besi itu berduri dan panas sekali sebab terbuat dari api jahanam. Kemudian dimasukkan ke kelaminnya sampai tembus ke mulutnya.
Tak hanya begitu saja, kemudian besi yang penuh duri itu diputar-putar sehingga ketika ditarik ikutlah menempellah organ tubuhnya bagian dalam. Dan itu tak hanya sekali. Jika hanya sekali mungkin selesai begitu saja, tapi dia dihidupkan kembali, disiksa lagi, dihidupkan kembali, disiksa lagi, terus seperti itu. Dan itu rasanya akan jauh lebih sakit tiada tara. Maka dari itu, hei kamu yang telah berzina, hukuman di dunia ini, jika engkau benar-benar menyesal, engkau dihukum di dunia, maka taubatmu diterima. Ketika taubat sudah diterima, insya Allah siksa akhirat tidak akan mendera. Jadi semua hukuman yang Islam berikan, entah itu rajam, dilempar batu, atau didera, dicambuk, atau itu seseorang yang mencuri dipotong tangannya, itu adalah bukti kasih sayang Allah. Sebab apa? Ketika di dunia tidak diberikan hukuman seperti itu, maka kelak di akhirat siksa itu akan lebih pedih. Sekali lagi, innahu kana fahisyah. Zina itu adalah perbuatan yang keji. Sebab apa? Selain hukuman yang berat bagi dua orang pelakunya, jikalau wanita yang dizinai itu atau wanita yang ikhlas, yang menyerahkan mahkotanya untuk berzina, maka ketika dia melahirkan seorang anak, maka anak itu bukanlah menjadi anaknya yang sah, anak seorang ayahnya yang sah itu tadi, hanya menjadi anak biologisnya. Jadi hitungannya seorang anak tersebut tidak mempunyai ayah kandung, tidak mempunyai ayah yang sah. Sebab apa? Seorang anak tadi terlahir dari hubungan yang haram. Maka dari itu, kenapa kebanyakan dosa atau hukuman anak dari seseorang yang melakukan zina adalah kebanyakan seorang perempuan. Meskipun banyak juga yang laki-laki, tapi kebanyakan perempuan. Dan ini lebih berbahaya lagi. Sebab apa? Ketika anak perempuan itu tadi beranjak dewasa kemudian menikah, maka ayahnya tidak berhak untuk menjadi wali. Ketika ayahnya nekat untuk menjadi wali dengan alasan tidak tahu atau dan sebagainya, maka pernikahan anaknya tadi adalah pernikahan yang tidak sah. Maka bisa dibayangkan ketika dia menikah tidak sah, dia berhubungan dengan suaminya, bagaimana hukumnya? Seperti orang yang zina juga. Jadi hukuman atau dampak efek setelah zina itu jauh lebih keji, jauh lebih buruk daripada zina itu sendiri. Inilah kenapa Allah innahu kana fahisyah. Zina itu adalah perbuatan yang keji. Sekali lagi, marilah kita berhati-hati menjaga anak-anak kita, terlebih seorang anak perempuan yang mungkin menempuh pendidikan di luar sana, kemudian dia tidak pulang, kita sediakan tempat kos dan sebagainya. Sebagai orang tua kita harus benar-benar berhati-hati. Sebab apa? Dosa anak adalah akan berdampak, berefek kepada orang tuanya. Sekali lagi kita jaga anak-anak kita, semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan zina ataupun mendekatnya saja. Sebab semuanya itu adalah jelas haram, jelas mendapatkan hukuman yang berat, dan terlebih perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh manusia. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.